Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memudahkan kita untuk memeluk agama Islam. Tinggal lagi bagaimana kita mempertahankan keislaman kita. Apabila Islam disebut, berarti mencakup di dalamnya iman. Tinggal lagi kita menjaga iman dan Islam kita. Ketika kita bicara masalah iman, terdapat atau mencakup di dalamnya masalah akidah. Bila disebut akidah, maka akidah adalah iman kepada Allah dan diuraikan dalam 6 rukunnya. Di semuanya saling berkaitan. Insyaallah ta'ala, karena waktu cukup pendek antara maghrib sampai isya, kajian kita malam ini mengenal Allah, ya, dengan judul Uluwillahi ala khalqihi, kemahatinggian Allah di atas makhluknya. Saya sarikan dari sebuah kitab yang berjudul Uluwillah ala khalqihi, yang dikarang oleh Dr. Musa bin Sulaiman Ad-Duwaish dan dari beberapa sumber yang lain. Kenapa saya tertarik membahas ini dalam kajian akidah walaupun baru saya hadir di sini untuk pertama kali? Karena kita sudah sama-sama tahu, walaupun kita di Indonesia ini khususnya mayoritas beragama Islam, tapi kok ada orang yang berani muncul meremeh-remehkan ajaran Allah, bahkan sampai merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita kenal siapa Rabb kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pula pembahasannya berjudul kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal apa saja Allah itu maha tinggi, maka ini insya Allah akan saya uraikan agar kita bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar takut kepadanya, cinta kepadanya, harap kepadanya, tunduk patuh kepadanya. Kalau sudah demikian, agar kita tidak bisa meremehkannya. Sekarang saja di dunia ini, khususnya di Indonesia, orang yang menghina presiden kena hukum enggak? Orang yang merendahkan presiden kena hukum, dituntut gitu. Ada undang-undangnya dulu kan? Nggak tahu sekarang masih berlaku. Nah, bagaimana kiranya kalau Allah yang dihina gitu? Mungkin sebagai manusia tidak menghukum, tapi tidak terbayang perih dan pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan sampai ada di antara kita yang menghina Allah. Tidak Ustaz, saya tidak menghina, tapi mungkin keyakinan kita menjurus kepada menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya angkat judul ini Uluwillahi ala khalqihi. Dalil yang kita pakai yang paling sering kita dengarkan adalah ayat kursi. Ya, di antara dalil yang kita jadikan dasar pemahaman ini. Ayatnya panjang, kita sudah sama-sama tahu, surah Al-Baqarah ayat 200
55. Saya potong atau saya penggal membaca ayatnya mulai dari wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak lalai dalam menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab ini dijelaskan definisi al-ulu, kemahatinggian. Makna al-ulu fil lughah, makna maha tinggi dalam bahasa Arab. Al-ain wal lam wal harful mu'tal ya'an kana au wawan au alfan aslun wahidun yadullu ala sumu wal irtifa'. Kata yang terdiri dari huruf ain, huruf lam, kemudian huruf mu'tal ya, baik dia waw atau alif. Kata ini berasal dari satu sumber yang sama, menunjukkan atas kemahamuliaan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Wal ulu yutlaq ala ma'anin. Kemahatinggian Allah mencakup berbagai macam makna. Yang pertama, uluwul makan, kemahatinggian tempat. Nah, ini kan sering menghebohkan. Ada orang mengatakan Allah tidak bertempat, tapi Allah sendiri mengatakan Allah bertempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Arasy itu makhluk Allah paling besar gitu. Jadi kemahatinggian Allah mencakup kemahatinggian tempat, yakni Allah berada di tempat yang paling tinggi, yakni arasy. Pertama, sebelum kita teruskan, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk menghormati dan memuliakan para ulama kita. Dan sebelum para ulama kita, adanya Rasulullah dan para sahabatnya yang telah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang prinsip atau ilmu yang menyangkut masalah ketuhanan. Sudah mereka sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Maka sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada mereka, kita terima penjelasan-penjelasan mereka sambil kita mengukur diri. Karena apa? Saya sering mengumpamakan, kalau kita membahas prinsip ketuhanan, kita harus sering-sering mengukur kemampuan. Di antaranya, diameter lingkar kepala kita tidak sampai sejengkal. Di dalam kepala ini ada otak sedikit, cuman mungkin nggak sampai sebesar tinju ini. Masa otak yang kita gunakan untuk berpikir itu ukurannya tidak sampai segini, mau kita paksa-paksakan mengutak-atik kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang kalau tidak terjangkau oleh akalnya, dia bantah gitu. Tidak terjangkau oleh akalnya, tidak dia akui. Nah, yang benar bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, walaupun oleh otak kita tidak tercapai, maka sami'na wa ata'na, kita menyerah gitu. Karena kita memiliki keterbatasan yang luar biasa.
Nah, uluwil makan, kemahatinggian tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih, berada di atas arasy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan apa yang berada dalam kandungan bumi sampai lapisan bumi yang ketujuh gitu. Sekarang bolehkah kita membahas arasy? Di mana letaknya? Boleh, kenapa tidak? Karena ada keterangannya, ada penjelasannya. Pernah dengarkan arasy? Boleh kita bahas kalau ada keterangannya, penjelasannya dari Allah, kemudian dijelaskan oleh Rasulnya, kemudian dipahami penjelasan Rasul itu oleh para sahabat-sahabatnya, dipahami, diimani, diamalkan, dan dipegang teguh oleh para imam mazhab. Terus kenapa tidak kita percayai? Nah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Ini menunjukkan Allah sendiri yang kasih tahu kepada kita bahwa Allah berada di atas arasy. Imam Az-Zahabi menjelaskan, dijelaskan dulu Imam Az-Zahabi itu kapan beliau lahir. Imam Az-Zahabi lahir pada tahun 673 Hijriyah, berarti lebih kurang 800, antara 800 sampai 900 tahun yang lalu. Kita sekarang di abad 1442. 1442 kurang 6, ya di abad tahun 800-an lah ya, lebih kurang ya, atau di abad ke-8. Beliau mengatakan bahwa beliau membawakan riwayat dari Imam Ishaq, ya, Imam Ishaq. Apa kata beliau? Imam Ishaq berkata, Allah berada di atas arasy-Nya sesuai dengan, atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menetap di arasy yang maha tinggi, yang sangat tinggi. Dan kata beliau, ijma' para ulama, sepakat para ulama mengatakan bahwa Allah berada di atas arasy-Nya yang maha tinggi, yang sangat tinggi. Maka apa kata Imam Az-Zahabi? Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataan imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana beliau menukil ijma' para ulama dengan mengatakan sepakat para ulama bahwa Allah berada di atas arasy-Nya. Dan Imam Az-Zahabi ini, beliau mengatakan ini 8 abad yang lalu. Belum ada kita, belum ada guru-guru kita gitu. Kemudian seperti apa arasy itu? Atau di mana letaknya? Berapa jaraknya? Dijelaskan oleh Imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh sahabat Nabi Abdullah atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin. Antara langit pertama dengan langit kedua jaraknya 500 tahun, yakni 500 tahun perjalanan cahaya. Nah, sekarang mulai kita otak-atik sedikit akal kita, yuk. Mampukah kita gitu?
Adakah yang bisa mengukur jarak di antara kita ini, di antara kita? Jarak antara bumi tempat kita tinggal kepada langit dunia yang nampak sekarang. Ada yang belajar ilmu antariksa? Berapa kira-kira? Tapi saya jumpai dalam penjelasan yang lain bahwa jarak antara muka bumi dengan langit pertama juga 500 tahun perjalanan cahaya. Langit itu berapa lapis? 7 lapis. Berarti untuk sampai ke 7 lapis langit berapa jaraknya? 3.500 tahun perjalanan cahaya. Ini sangat menyangkut dengan keimanan kita bahwa Nabi Muhammad mi'raj, menembus 7 lapis langit. Bukan perjalanan pakai pesawat jet, tapi perjalanan cahaya. Baina sama'i dunya wallati taliha 500 am wa baina kulli sama'in 500 am wa baina sabi'ah wal kursi 500 am. Nah, jadi tadi sudah kita loncat bahwa langit itu 7 lapis, berarti jarak dari langit pertama ke langit ke-7 itu 3.500 tahun perjalanan cahaya. Kemudian antara langit ke-7 dengan kursi 500 tahun pula. Udah berapa tuh? Udah 4.000. Wa bainal kursi wal ma' 500. Antara kursi dengan air, ada pula di atasnya air. 500 tahun perjalanan cahaya. Wal kursi fauqal ma'. Dan kursi itu letaknya di atas air. Wallahu fawqal kursi. Dan Allah di atasnya lagi. Apa yang di atas kursi? Itulah dia arasy. Diperumpamakan oleh Rasulullah perbedaan antara arasy dengan kursi ibarat cincin. Saya udah lama nggak pakai cincin. Tadi diingatkan oleh istri, bang, nggak dipakai cincin ini. Ternyata ada rupa hikmahnya. Iya, baru saya ingat sekarang ternyata ini hikmahnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan perbedaan antara kursi dengan arasy. Ibarat cincin ini kita letakkan di tanah lapang yang sangat luas, maka kursi ibarat cincin, arasy ibarat tanah lapang yang sangat luas. Padahal kursi Allah katakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah saja meliputi langit dan bumi, maka tidak sanggup dengan kepala hanya sebesar ini, otaknya segini di dalam, kita membayangkan betapa luasnya arasy. Dan Allah tinggi lagi di atas itu gitu. Jadi apa sulitnya kita menerima keterangan seperti ini? Karena yang memberi keterangan ini adalah Ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mendapat penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau sedikit melogikakan kekerajaan manusia, dalam surah Ali Imran Allah itu qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allah itu penguasa di atas segala penguasa. Penguasa dunia kira-kira punya istana nggak? Punya singgasana nggak? Punya. Dan tidak bisa kita bayangkan, kita samakan penguasa dunia dengan Allah yang maha berkuasa. Tetapi kalaupun ada yang mau membandingkan, tak akan sanggup membandingkannya. Ya, umpamanya Allah suruh kita berpikir, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah menciptakan kamu? Ya, ini kita yang begini nih, ya, apalagi kita makhluk boncel-boncel, makhluk akhir zaman. Nabi Adam panjang tinggi beliau 27 meter, 60 hasta. Kita umat akhir zaman kalau 2 meter termasuk manusia luar biasa. Jadi seakan-akan kita hanya seruas jari. Nabi Adam, kita yang begini ditantang oleh Allah. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah menciptakan kalian yang seperti ini lebih sulit bagi Allah daripada membangun langit? Nah, ini kita gunakan. Nah, begini baru betul cara kita menggunakan akal.
menciptakan kita begini tentu jauh lebih mudah bagi Allah ketimbang menciptakan langit, apalagi menciptakan 7 lapis langit, menciptakan kursi, arasy dan semua makhluk. Jadi Allah berada di atas arasy. Maka arasy itulah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Allah berada di atas itu lagi gitu. Namanya juga maha tinggi, tidak ada lagi yang menandingi maha tinggi tempatnya. Namun walaupun Allah maha tinggi, tak satu pun yang luput dari pandangan Allah, karena Allah basir. Apa itu basir? Maha melihat. Tidak satu pun makhluk yang bisa bersembunyi, karena Allah alim, maha tahu. Tidak ada satu pun yang Allah tidak ketahui, karena Allah alim. Tidak satu pun yang bisa bersembunyi, karena Allah khabir. Allah maha mengetahui segala-galanya gitu. Jadi secara zat Allah berada di tempat yang sangat tinggi. Secara ilmu berada di mana-mana. Begitu cara membedakannya. Ilmu Allah ada di mana-mana, nggak ada yang bisa sembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah imam yang 4. Siapa imam yang 4? Kalau selama ini kita menyebutnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebetulnya kan lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafi, Imam Malik dengan mazhabnya Maliki, Imam Syafi'i dengan mazhabnya Syafi'i, Imam Ahmad dengan mazhabnya Hambali. Imam yang 4, mereka mengimani Allah berada di atas arasnya, yakni mereka mengimani kemahatinggian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, lebih khusus Imam Syafi'i, karena kaum muslimin Asia Tenggara meyakini bermadhab Syafi'i. Lebih khusus Imam Syafi'i, beliau mengatakan perkataan dalam as-sunnah yang aku ikuti, yang diikuti oleh pengikutku, yang diikuti oleh para pakar hadis, juga diyakini oleh Sufyan Ats-Tsauri, juga diyakini oleh Malik dan lainnya. Kami mengakui tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya, sesungguhnya Allah berada di atas arasy-Nya. Namun walaupun demikian dekat dengan makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaannya, yakni pada sepertiga malam terakhir. Justru Imam Asy-Syafi'i menambahkan lagi lebih tegas bahwa akidah beliau mengimani Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka jadilah sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling utama untuk tahajud. Dulu saya pernah ditanya atau diluruskan atau sedikit dibantah oleh jemaah, Ustadz jangan bahas lagi itu. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam tidak sama di seluruh dunia, Ustadz. Sekarang di sini sepertiga malam, di tempat lain mungkin baru awal malam. Makanya saya keluarkan contoh tadi. Ayo kita ukur kepala kita, diameternya nggak sampai sejengkal, di dalamnya ada sedikit segumpalan kecil otak. Masa otak yang kecil itu mau kita paksakan untuk mengukur kemampuan Allah? Kemudian saya bacakan ayat, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kita lebih sulit diciptakan oleh Allah daripada menciptakan langit? Artinya apa? Kita ditantang oleh Allah. Kalau Allah yang kasih berita, iya kita terima gitu. Kita terima dan kita imani. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulu ketinggian, kemahatinggian Allah terhadap makhluknya, satu kemahatinggian tempat. Dan memang Allah yang mengatakan, tetapi tempatnya tidak sama dengan kita. Mudah ya kita pahami insyaallah. Kemudian yang kedua,
kemahatinggian di dalam al-qahru, yadullu ala dhuhmah wa tajabbur, yakni kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di dalam peraturan, di dalam pemaksaan. Memang dipaksa kita untuk tunduk. Sebab apa? Suka atau tidak suka, kita disuruh tunduk kepada Allah. Jadi kemahatinggian Allah dalam membuat peraturan, kemahatinggian Allah dalam berkuasa, dalam menentukan. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk jujur dengan dua kalimat syahadat yang telah kita ucapkan. Ketika kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya kita harus tunduk patuh pada Allah. Itu konsekuensinya. Kalau tidak jujur. Itu namanya lain di mulut, lain di hati, lain perbuatan. Itulah yang selama ini yang kita kenal dengan nifaq, orangnya munafik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang munafik, mengaku beriman tapi hatinya membenci Allah dan Rasulnya, mengaku beriman tapi hatinya mendongkol gitu. Jadi ketika kita telah berucap dua kalimat syahadat, ya, bahwa di situ kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Tinggi dalam menentukan, dalam memerintah, dalam menyuruh, dalam menindak, dalam memaksa kita untuk tunduk dan patuh itu sendiri gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kemahatinggian Allah, al-ulu au uluwil qadar, kemahatinggian Allah dalam kemuliaannya. Maka Allah memiliki asmaul husna. Allah maha tinggi kemuliaannya, kedudukannya, kehormatannya. Oleh sebab itu Allah maha tinggi dalam semua sisi, baik dari zatnya, dari kedudukan, dari aturan, dari kemuliaan, dari tempat, semuanya maha tinggi. Kalau sudah kita yakini seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidakkah juga kita sadar siapa diri kita gitu? Semestinya kita menyadari siapa diri kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah maha segala-galanya, terus kenapa kita tidak tunduk patuh kepada yang maha segala-galanya itu? Kenapa kita tidak cinta kepada yang maha segala-galanya itu? Kenapa kita tidak harap kepada yang maha segala-galanya itu? Kenapa kita sanding-sandingkan dia dengan yang lain? Kenapa kita sekutukan dia dengan yang lain? Kenapa kita minta kepada yang lain? Kenapa kita hina? Masih ingat di telinga kita? Dahulu ada sebahagian mahasiswa memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka pelonco, nah dulu pelonco, mereka buat spanduk atau mereka berkata dalam sebuah ruangan dalam acara pelonco itu, selamat datang dalam area bebas Tuhan. Mahasiswa Islam loh, bukan mahasiswa umum. Kalau kita sudah tahu begitu maha mulia, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, kok berani kita meremeh-remehkan Allah? Seorang mahasiswa mengadukan kepada saya perangai dosennya. Ketika dosen menyampaikan pelajaran, membacakan sebuah teori bahwa Allah memiliki beberapa tahap kemampuan katanya.
Ketika Allah sedang berada dalam tahap kemampuan yang lemah, maka terciptalah alam dengan sendirinya. Sang dosen tidak menjelaskan kepada mahasiswa, ini adalah teori salah, ini salah, tidak boleh kita yakini. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa ada teori seperti itu. Tapi dosennya tidak begitu. Saya aja pernah gak sholat 4 bulan gitu. Inilah di antara manusia-manusia yang congkak, tidak tahu diri, seakan dia akan hidup selama-lamanya. Apakah dia sudah seperti Fir'aun? Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Uhyi wa umit, katanya dia mampu menghidupkan dan mematikan. Bagaimana cara dia menghidupkan? Dibiarkannya orang hidup, nggak dibunuh. Bagaimana cara dia mematikan? Dia bunuh orang yang mau dia bunuh, gitu. Wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi katanya. Tapi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia dan bala tentaranya di mana? Dalam Laut Merah. Jadi jangan coba-coba, cukuplah Fir'aun yang sombong gitu. Jangan jadi Fir'aun kecil. Namanya juga Fir'aun kecil. Fir'aun besar aja udah binasa gitu. Maka orang lain ketika mereka mempelajari konsep dan prinsip ketuhanan dalam Islam, maka dengan mudah mereka mempelajari dan menerima Islam. Akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya secara logika, yang kita pertuhankan itu memang yang maha segala-galanya, maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi kemuliaannya, memang maha segala-galanya. Itulah yang dipertuhankan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ikut latihan salat khusyuk? Sebetulnya ada beberapa trik agar sholat kita khusyuk. Yakni, 1, kita anggap sholat yang kita lakukan saat kita lakukan adalah sholat terakhir kita. Karena bisa jadi ketika dalam sholat itu kita tumbang dan mati. Kalau sudah begitu berarti kita akan sungguh-sungguh dalam sholat. Terus kita berdiri menghadap kiblat, kita tundukkan kepala kita ke arah tempat sujud. Kita angkat kedua tangan kita, apakah sebatas telinga atau sebatas bahu, kita lipat di atas dada kita begini. Maka saat itu sebetulnya kita sudah masuk ke dalam tahapan khusyuk. Ketika kita membaca Allahu Akbar, ketika itu kita paham maknanya, Allah maha besar dalam segala-galanya. Disitulah terasa bahwa kita ini sangat kecil dan tidak ada harganya. Maka kita tundukkan kepala gitu. Kemudian kita baca doa iftitah. Apalagi kalau kita baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kita berdoa ketika itu kepada Allah supaya kita dijauhkan antara kita dengan dosa kita, sebagaimana dijauhkannya barat dan timur gitu. Ketika itu kita sedang mengaku di hadapan Allah bahwa kita ini hina, banyak dosa. Ketika kita rukuk, kita mengagungkan Allah. Lihatlah orang Jepang menghormati orang lain dengan rukuk. Tetapi dalam Islam, rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sujud kita bersimpuh, itulah puncak dari kehinaan. Sujud bersimpuh kepada siapa? Kepada yang maha tinggi keberadaannya, kepada yang maha tinggi kekuasaannya, kepada yang maha tinggi kemuliaannya. Maka kita adalah sehina-hina makhluk di muka bumi ini, yakni di hadapan Allah. Sehina-hina makhluk di hadapan Allah. Kalau begitu kita sholat, insya Allah kita dapat beberapa bahagian dari kekhusyuan dalam sholat. Dan diantaranya juga kita mengerti bacaan sholat. Jangan sampai salah paham. Karena Allah maha segala-galanya, jangan sampai kita
berkeyakinan bahwa solat khusyuk itu Allah masuk ke dalam badan kita, menyatu dalam badan kita ketika kita beribadah. Itu tidak mungkin. Siapa yang gosok gigi tadi sebelum datang ke masjid? Siapa yang merokok tadi sebelum solat? Nak gosok gigi merokok lo, bakir kira bawa ngok tu, makan jari makan patai pula. Itu mode itu pula Allah akan menyatu di badan awak. La ilaha illallah. Tak masuk akal kata Allah je. Kita dikasih akal untuk mencerna. Uluwil qadar, maha tinggi dalam kedudukan, kemuliaan, kehormatan gitu. Setelah kita mengetahui kemahatinggian Allah SWT, hendaknya setelah ini kita dan siapa saja hendaknya, termasuk saya sendiri, kita semakin tunduk patuh kepada Allah. Kita semakin takut. Takut kepada Allah gimana caranya? Gimana caranya? Mendekatkan diri. Mendekat. Kita semakin cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Kita sangat harap kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan bahwa sekiranya jin pertama dari bangsa jin sampai jin terakhir dari bangsa jin, manusia pertama dari bangsa manusia sampai sampai orang terakhir dari bangsa manusia meminta kepada Allah, semuanya Allah kasih, maka tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah, kecuali hanya seperti mencelupkan ujung jarum ke dalam laut. Maka mintalah pada Allah. Al-Qawiyul Matin, Allah maha kuat dan maha kokoh. Maka jika kita ingin kuat secara fisik, mintalah pada Allah. Jangan minta pada setan. Minta pada setan dikasihnya kita ilmu kuat, nak talok di ladiang, nak talok di pakunya, injak-injak kacau, nak tabuak kakinya dah. Itu bukan minta pada Allah, itu minta pada setan ini. Karena Rasul saja luka dalam perang. Rasul dan para sahabat luka dalam perang. Sahabat Nabi Hamzah, paman Nabi yang paling beliau cintai, tembus kena tombak, ya, kemudian meninggal. Khalid ibn Walid, seorang panglima yang tak pernah kalah perang sebelum dan sesudah Islam, sebelum dan sesudah menjadi Islam, menjadi Muslim, tak pernah kalah dalam perang. Ketika beliau meninggal, dijumpai lebih dari 70 bekas goresan di dadanya. Tidak ada satupun dari belakang. Itu menandakan nggak pernah lari dari medan peperangan. Khalid bin Walid tergores. Maka kalau yang meminta kekuatan, mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kekuatan iman. Kalau iman sudah kuat, insya Allah fisik kita akan ikut pula kuat, mental kita akan ikut kuat. Alhamdulillah, saya sudah uraikan secara singkat kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertaubat dari keteledoran kita, olok-olok kita selama ini, sehingga kita sampai meremeh-remehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian saya kunci dulu sedikit. Bisa jadi kita akan menjumpai fitnah, yakni orang yang mengatakan Allah berada di atas arsy, Wahabi. Wah, langsung kita ketuduh Wahabi gitu. Saya cari tahu, yang tertuduh Wahabi itu Imam Muhammad bin Abdul Wahab, lahir tahun 1115 Hijriah. Kan yang dituduh Wahabi itu orang mengikut Imam Muhammad bin Abdul Wahab, lahir tahun 1115 Hijriah. Kemudian Wahabi itu memakai paham Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir 667 Hijriah.
Sedangkan imam mazhab yang 4, Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, Imam Malik lahir tahun 93, Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Ahmad lahir tahun 164, Imam Bukhari lahir tahun 196, Imam Muslim lahir tahun 202, Imam Abu Daud 202, Imam Tirmizi 209. Apakah semua imam ini juga disebut Wahabi? La ilaha illallah. Jadi tidak benar ya Bapak Ibu, kalau pernah nanti dengar-dengar begitu, orang mengimani Allah berada di atas arasnya adalah orang Wahabi, itu adalah propaganda oleh orang-orang yang tidak senang kepada ajaran Islam, untuk menghantam ajaran Islam dan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tertuduh Wahabi itu hidupnya belakangan, sedangkan orang yang lebih dulu pahamnya sudah seperti itu. Tidak mungkinlah Imam Ahmad dikatakan Wahabi, orang yang baru lahir ya bisa memberi paham kepada orang yang sudah lahir beratus tahun yang lalu. Tidak masuk akal gitu. Jadi mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Doa saya, semoga orang-orang yang suka menghantam-hantam ajaran Islam seperti itu kalau masih hidup, Allah maafkan kesalahannya, Allah tunjuki ke jalan yang benar. Dan orang-orang yang termakan fitnah juga hendaknya segera kembali ke jalan yang benar, berpegang teguh dengan ajaran Islam, dan kita kenali diri kita agar kita tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf sekali lagi saya tidak memberi masa yang cukup untuk bertanya, tapi saya yakin penjelasan ini cukup jelas insyaallah taala. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dari gaya bahasa dan lain sebagainya. Jika ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan kita semuanya. Dan jika ada yang keliru, ada lagi ulama yang lebih ilmunya untuk meluruskannya, dan saya akan rujuk. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.